شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang salat Idul Adha Mushola Al-Barakah rahimakumullah. Para jamaah yang hadir, yang insya Allah kita semua dimuliakan serta diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja dan puji serta syukur adalah kalimat yang paling utama dan tak ada kalimat setelahnya yang harus sepatutnya kita sebagai hamba untuk ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nikmatnya tidak pernah sejenak pun terhenti tercurahkan kepada kita semua. Walaupun kita sebagai hamba mungkin sering banyak hilaf serta salah, namun rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah, rahmatnya Allah tetap tercurahkan kepada kita sebagai hamba. Maka insya Allah jelas ini menjadi bukti bahwa rahmatun sabaqat ghadab, bahwa rahmat Allah, kasih sayang Allah mendahului amarahnya. Salawat beriring salam senantiasa semoga selalu tercurahkan kehariban junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta kepada para sahabat, para keluarga, para pengikut, para tabi'in dan insya Allah kita semua termasuk tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, berada di bawah bendera Rasulullah, dan Allah pun mengizinkan kita dengan kekurangan, dengan kehilafan, sehingga kita masuk dan diakui menjadi umat beliau, masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah salat Idul Adha Mushola Al-Barakah rahimakumullah, sudah selayaknya sosok keluarga, yakni seorang suami, seorang istri pasti menginginkan seorang keturunan dan anak. Begitu juga Sayyidina Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau bertahun-tahun meminta kepada Allah, bertahun-tahun bahkan kalimatnya selalu diutarakan kepada Allah,
Kalimatnya selalu diungkapkan kepada Allah dan tertulis di Quran surah As-Saffat. Di Quran Allah, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami, kepada hamba, keturunan-keturunan yang saleh. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab. Setelah bertahun-tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah, mengutarakan kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, sampai tibalah ayat Allah yang diturunkan, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira bahwa akan hadir kepadamu, akan ada keturunanmu, bigulamin halim, keturunan yang lembut hatinya, keturunan yang soleh, keturunan yang lembut budi pekerti akhlak, Sayyidina Ismail alaihissalam. Singkat cerita, kemudian Ismail kecil ini terus tumbuh hidup sampai beranjak ketika Sayyidina Ibrahim mencapai puncak kenikmatan dalam masa keluarganya. Ketika Sayyidina Ismail alaihissalam telah mampu untuk ikut safar bersama Nabi Ibrahim, telah mampu untuk selalu membersamai Sayyidina Ibrahim kemanapun berada. Ketika Sayyidina Ibrahim sedang gembira-gembiranya, sedang senang-senangnya bersama anaknya, bersama putranya Sayyidina Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim pun mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim pun mendapatkan cobaan yang luar biasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Kata Sayyidina Ibrahim, wahai anakku, ketika Sayyidina Ismail putranya Nabi Ibrahim telah mencapai dewasa, telah mengerti, telah balik, telah mampu diajak kompromi, telah mampu diajak berpendapat, telah mampu diajak berbicara, Sayyidina Ibrahim pun berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat, aku mendapatkan kabar dari Allah melewati mimpi bahwa anni, sesungguhnya aku adbahu, akan menyembelihmu. Apa jawaban Sayyidina Ismail alaihissalam? Apa jawaban Nabi Ismail? Seorang anak yang soleh, seorang anak yang halim, seorang anak yang lembut budi pekertinya, sosok keluarga yang menimbulkan, sosok keluarga yang mencurahkan, sosok keluarga yang mendeskripsikan, menampilkan keislamiannya, rahmat, tauhid, keyakinannya kepada Allah, serta anaknya pun Sayyidina Ismail alaihissalam. Jawabannya, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, wahai pak, wahai abah, duhai ayah, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni, sesungguhnya insya Allah engkau akan mendapatiku minas sabirin, dari golongan orang-orang yang sabar. Masyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah salat Idul Adha Mushola al-Barakah. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa telah menjadi ketetapan sunnatullah, telah menjadi ketentuan, telah menjadi kodrat qadarullah, takdir Allah, bahwa setiap cobaan, setiap ujian, setiap musibah, setiap apapun yang menguji seorang hamba, saksikanlah, tunggulah bahwa Allah telah menyiapkan balasan-balasan yang indah, balasan-balasan yang baik.
Inna kadzalika najzil muhsinin. Sekali lagi, dari khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan diri pribadi sama-sama. Kita kuatkan baik kuantitas dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan belajar ibrah, mengambil pelajaran dari kisahnya Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail. Masyarakat muslimin, kisah ini mungkin setiap tahunnya kita sering mendengarkan dalam event, dalam kancah, dalam pasar ketika Idul Kurban, Idul Adha. Sosok mana lagi yang Masya Allah, Tabarakallah, yang bisa kita contoh dan kita ambil dari kisahnya Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail. Apa balasan Allah? Apa balasan kebaikan yang Allah janjikan? Karena Nabi Ibrahim ini telah diuji, telah diberikan cobaan. Anaknya yang ditunggu bertahun-tahun lamanya, yang didoakan setiap dalam doanya, ketika telah mencapai dewasa, ketika telah mencapai puncaknya Nabi Ibrahim dan senang-senangnya bersama Nabiullah Ismail, tiba-tiba Allah memberikan perintah untuk disembelih Sayyidina Ismail. Dan kedua Nabi ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, menghadapinya, menerimanya dengan sabar, dengan ta'ah, dengan pasrah, dengan mengikuti semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi khatib mengingatkan dan khatib mencatat, kurang lebih ini yang menjadi sunnatullah, ini yang menjadi ketetapan yang dari Allah telah tetapkannya sampai hari kiamat, bahwa setiap ujian, setiap cobaan yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada kita, yakinlah bahwa Allah telah mempersiapkan balasan-balasan yang baik, balasan-balasan yang indah. Bagaimana Sayyidina Ibrahim dan Sayyidina Ismail ketika wa kana tallahu lil jabin, ketika Nabiullah Ismail telah ditundukkan, telah dibaringkan di atas gundukan, telah siap dieksekusi untuk disembelih, apa yang Allah balas? Fanadainahu ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, bahwa aku akan menurunkan kebaikan-kebaikan kepadamu. Apa kebaikan yang pertama? Kebaikan yang pertama yang Allah berikan kepada Sayyidina Ibrahim adalah wafadainahu bidhibhin adim. Nabiullah Ismail diganti menjadi kurban, menjadi hewan kurban yang besar. Wa taraknahu alaihi minal akhirin, dan Allah syariatkan kurban ini dari zaman Nabiullah Ibrahim sampai saat ini, sampai sekarang ini, dan bahkan sampai hari kiamat. Balasan Allah kepada Nabiullah Ibrahim, wa fadainahu bidhibhin adim, Allah ganti Nabiullah Ismail menjadi kurban yang besar, menjadi hewan kurban yang besar. Apakah sampai di situ? Tidak. Allah balas kembali kebaikan Nabiullah Ibrahim karena sabarnya, karena taatnya atas perintah Allah. Allah balas, hadirlah bahwa dari para anbiya Allah, para nabi-nabi Allah yang turun, yang terlahir dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabiullah Ismail, lahirlah Nabi Ishak. Nabi Ishak dilanjutkan dengan Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Dari keturunan Nabiullah Ismail turunlah, hadirlah Nabi Hud. Bahkan dari keturunan Nabi Ismail, dari keturunan Sayyidina Ibrahim, hadirlah Nabi yang sangat kita cintai, yang sangat kita junjung,
yang sangat kita harapkan syafaatnya, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Idul Adha Mushola Al-Barakah rahimakumullah. Tepat sudah, ini menjadi ibrah, ini menjadi pelajaran untuk menggugah hati kita, untuk menggugah, untuk merenungi bahwa bila mana ada di antara kita yang mengalami ujian-ujian yang terberat yang kita pandang, yang kita hadapi, yang prasangka kita mendapat ini, ya Allah, ujian yang sangat besar, yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan balasan-balasan yang indah jika kita sabar, jika kita tetap taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Ibrahim, jika kita ada masalah dengan orang tua, Nabi Ibrahim diuji bagaimana ayahnya sang penyembah berhala, bahkan yang menciptakan berhala. Sampai-sampai Nabiullah Ibrahim, kalau engkau la in lam tantahi, kata ayahnya Azar, kalau engkau terus tidak berhenti mengingatkan kepadaku, maka pergilah engkau dariku. Diusir, ujian dari orang tua. Jika kita mengalami, jika seorang pemimpin, jika seorang RT, jika seorang lurah, jika seorang pemimpin, gubernur, presiden mengalami ujian dari rakyatnya, dari warganya, bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika dakwahnya oleh Raja Namrud ingin dibakar, bagaimana Nabiullah Ibrahim tetap taat kepada Allah dan api itu tidak mampu membakar sang Nabi Ibrahim alaihissalam. Diuji dengan anaknya Sayyidina Ismail yang tadi telah kita dengar bersama-sama. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Idul Adha, sekali lagi hati pribadi khusus yang mengingatkan kepada diri pribadi dan umumnya pada para jamaah sekalian, senantiasa kita bisa mengambil ibrah, kita bisa menjalani setiap cobaan ujian yang Allah karuniakan kepada kita. Mari kita yang mampu, yang Allah karuniakan dari sisi harta, kita mampu berkurban dengan hewan. Yang Allah karuniakan, yang Allah belum mampukan, mari kita kurbankan sedikit waktu kita untuk sujud kepada Allah dalam 5 waktunya sholat berjamaah ke musola. Yang masih belum mengorbankan waktunya, anak muda yang masih nongkrong, game dan sebagainya, bagi waktu hadir ke masjid, hadir ke musola, kurbankan. Kalau tidak bisa mengorbankan hewan, waktu kita untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, maka sekali lagi hati pribadi mengingatkan bahwa setiap ujian, setiap cobaan yang Allah karuniakan kepada kita, maka yakinlah bahwa Allah akan berikan balasan-balasan yang indah. Malam semalam-malamnya, ketika telah sampai malam gelap gulita, maka tidak mungkin terus akan hadir malam, maka yakinlah akan hadir mentari esok pagi terang benderang. Malam sedingin-dinginnya malam, maka yakinlah besok kita akan merasakan hangatnya mentari yang kita rasakan. Maka setelah cobaan, innamal usri yusra, setelah cobaan pasti ada kemudahan, setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Maka insya Allah jika kita mengalaminya, jika kita menghadapinya dengan sabar dan taat, sholat al-barakah beserta para jamaah serta semuanya warga, kita mampu menjadi hamba-hamba Allah yang bukan cuma menjadi keluarga, menjadi jamaah di mushola al-barakah ini, tapi kita mampu menjadi keluarga bukan hanya di dunia, namun sampai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan analu biha ziyarata syarafika Makkah wa ziyarata syarafihil Madinah
والحج بعرفة وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الله أكبر 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 ولله الحمد. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم نفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين. اللهم يا رب العالمين يا رب ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dari segala hilang kekurangan yang kami ya Allah berikan kepadamu ya Allah, yang kami lakukan selama ini ya Allah. Ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa orang tua kami, keluarga kami, suami, istri kami, anak-anak kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, tidak ada yang bisa mengampuni kecuali atas rahmat serta izin serta maghfirah-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabb, berkahi ya Allah setiap rezeki kepada kami ya Allah, yang Kau karuniakan kepada kami ya Allah, rezeki yang halal yang baik ya Allah, yang berkat ya Allah ya Allah ya Rabbal Alamin. Ampuni ya Allah dosa-dosa orang tua kami ya Allah, jika orang tua kami telah mendahului kami ya Allah. Ampuni segala dosanya ya Allah, terima segala amalnya ya Allah, jadikan kuburnya taman daripada taman surga ya Allah, temani kesendiriannya ya Allah, kirimkan cahaya ya Allah, terang benderang ya Allah, luaskan kuburnya sejauh mata memandang ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, jika orang tua kami masih ada bersama kami sampai saat ini ya Allah, panjangkan usianya ya Allah dalam keberkahan-Mu ya Allah, sehingga kami mampu terus bersamanya ya Allah untuk beribadah kepadamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika di antara kami ada yang sakit ya Allah, ada yang kurang sehat ya Allah, sembuhkan ya Allah, syafa'allah ya Allah, syifaan la yughadiru saqaman wala alaman ya Allah, sampai sedia kala, sampai seperti semula, sehingga kami bisa bersama-sama hidup rukun harmonis ya Allah, atas perintah-Mu, atas taat, atas keberkahan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahil 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allah